Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah ini. Saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Mari saya ajak kita semua bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur buat hari ini kita bisa bertemu kembali di ibadah online siang ini. Saya percaya Bapak Ibu semua mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, mengalami cinta Tuhan yang luar biasa buat dalam kehidupan Bapak Ibu. Kita bersama-sama mau menyembah Dia, kita mau katakan, Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau teramat baik buat setiap kami Tuhan. Cintamu dan kasih-Mu tidak akan pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
mau selalu sembah Engkau. Oh Yesusku, ku mau selalu memuji-Mu dengan segenap hatiku. Ku mau selalu berdiam di bawah kaki-Mu, hanya padamu Yesus Tuhan. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk lebih lagi dekat dengan Engkau. Merasakan kasih-Mu, merasakan cinta-Mu yang begitu besar Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan yang kami alami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami. Engkau selalu menemani setiap kami Tuhan. Karena Engkau sungguh menyayangi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah hidup kami ini hanya untuk Engkau. Hidup kami ini Engkau pakai Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan. Untuk menyenangkan hati-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu itu sungguh terlalu besar buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan memuji Engkau dengan sorak-sorai. Kami mau Tuhan dengan penuh sukacita bersyukur akan Engkau, akan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan kita Allah yang baik. Dia sanggup melakukan segala perkara buat setiap kita. Amin. Katakan sama kanan kirinya, ayo bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, ialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Kami semua mau menyanyikan pujian bagi-Mu Tuhan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik,
bersyukur buat kasih Tuhan yang setia dan kekal selamanya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu selalu dalam penyertaan Tuhan. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memelihara setiap kita. Tuhan selalu menjagai setiap hidup kita. Karena Dia Allah yang sungguh mengasihi kita lebih dari apapun. Kita bersama-sama mau nyanyikan lagu ini. Kita mau percaya bahwa Allah itu tetap selalu menyertai setiap hidup kita. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu ini. Kita mau percaya bahwa kasih Allah itu tidak akan pernah berakhir buat setiap kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Betapa kami bersyukur Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu Tuhan buat setiap kami. Kami mau katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. betapa kami bersyukur Tuhan akan kasih-Mu, akan setiap cinta-Mu Tuhan yang begitu besar buat setiap kami Tuhan. Cinta-Mu itu begitu luas, seluas samudra. Dan kasih-Mu itu lebih tinggi dari cakrawala Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan akan kasih-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan buat setiap kami. Kau sungguh Tuhan, Allah kami yang sungguh baik. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. 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 Kami sembah, kami sembah Kau Yesus. Cinta-Mu sungguh besar, kasih-Mu Tuhan sungguh indah buat setiap kami. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Selamanya ku tetap mencintai Kau Tuhan, Allahku yang hidup. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu hidup di dalam-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, buat cinta-Mu yang tak pernah berakhir. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu yang kami rasakan. Terima kasih buat perlindungan yang selalu Kau berikan buat setiap kami. Yesus, oh haleluya, haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang sungguh baik. Kami punya Allah yang teramat baik. Engkau yang selalu memelihara hidup kami di sepanjang musim hidup kami Tuhan. Betapa kami sungguh bersyukur. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu itu Tuhan selalu ada buat setiap kami. Dan kami percaya untuk masa depan Kau tetap akan melakukan hal yang sama buat setiap kami.
Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari setiap janji-janji-Mu Tuhan buat setiap kami. Kami mau selalu percaya bahwa Engkau itu Allah yang sungguh mengasihi kami. Allah yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hidup kami mau selalu dekat dengan Engkau. Kami mau punya hubungan yang intim dengan Engkau. Kami mau selalu mengandalkan Engkau dalam setiap hal apapun yang kami kerjakan Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang turut campur tangan dalam setiap hidup kami. Tiada apapun yang kami takut, tiada apapun yang kami khawatir. Karena rencana-Mu itu Tuhan jauh lebih besar. Rencana-Mu itu jauh lebih indah Tuhan. Dari setiap pikiran kami, dari setiap harapan-harapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk cinta dan kasih-Mu yang tidak akan pernah berkesudahan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan yang tidak akan pernah berhenti untuk setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya hidup kami ini Tuhan, kami mau selalu untuk menyenangkan Engkau. Selalu meninggikan Engkau, selalu memuji Engkau Tuhan setiap saat. Karena hanya itu yang Tuhan bisa kami lakukan untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin. Shalom kepada teman-teman Disciple Life Community atau DLC Max dari GBI Kristus Pencipta. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengembalaan dari GBI Kristus Pencipta, kepada Ibu Hana dan kepada Saudara Dendi dan Saudara Hendro untuk kesempatan saya bisa menyampaikan firman Tuhan bagi teman-teman di GBI Kristus Pencipta. Sebelum kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa dan saya akan memimpin di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh ucap syukur untuk kesempatan sekali lagi kami bisa mendengarkan firman-Mu. Di mana mungkin Tuhan di luar sana masih banyak orang yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu, tetapi mereka tidak punya kesanggupan atau kesempatan seperti kami miliki saat ini. Tapi kiranya kasih karunia-Mu Tuhan terus dinyatakan atas setiap mereka, agar mereka terus ada kesempatan untuk mereka bisa mendengarkan firman-Mu sama seperti kami pada saat ini. Terima kasih Bapak, kami jangan menyia-nyiakan setiap bagian yang akan kami dengarkan pada hari ini, supaya kenalan kami akan Engkau makin baik dan kami hidup di dalam ketaatan dan hidup kami makin memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar tentang fearless and unstoppable generation. Jadi kata fearless sendiri, fearless itu ketika saya mencari di dalam kamus artinya adalah free from fear atau bebas dari ketakutan. Kata lainnya adalah brave, artinya berani. Kemudian unstoppable artinya incapable of being defeated. Jadi suatu keadaan di mana tidak mampu dikalahkan atau tidak dapat dikalahkan atau ditundukkan. Ketika mendengar dua kata ini, muncul pertanyaan dalam diri saya. Yang pertama itu, yang disebut fearless itu yang seperti apa? Kemudian unstoppable itu yang bagaimana? Apakah mungkin seseorang benar-benar untuk tidak punya rasa takut? Apakah memang seseorang tidak boleh ada rasa takut? Kemudian hal apa yang membuat kita itu unstoppable? Dan mungkin ayat ini akan menjawab sebagian dari pertanyaan-pertanyaan ini. Roma 6 ayat 17 ya. Kita akan membaca bersama-sama, teman-teman di rumah juga dapat membuka Alkitabnya masing-masing. Dikatakan Roma 6 ayat 17, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saya ralat ya, Roma 6 ayat 17 dan 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa,
Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan. Jadi ayat ini juga bisa menggambarkan bagaimana hidup kita yang dahulunya hamba dosa dimerdekakan dan menjadi hamba kebenaran. Seorang hamba artinya hidup di bawah seorang tuan. Artinya kita tidak memiliki kebebasan secara penuh. Tetapi dahulu sebelum kita mengenal Kristus, kita adalah hamba dosa. Artinya kita melakukan apa yang dosa inginkan. Tetapi setelah kita mengenal Kristus, kita melakukan apa yang Kristus inginkan, yaitu kebenaran, yaitu firman Tuhan itu. Jadi kita memiliki keberanian, adalah keberanian yang mau hidup dalam kebenaran, dan kondisi yang unstoppable, tidak dapat dihentikan untuk kita melakukan kebenaran. Oke, kita akan belajar lebih lanjut melalui beberapa kisah yang sudah ada dalam Alkitab. Kisah yang pertama saya akan membagikan tentang kisah Gideon mengalahkan suku Midian. Pada waktu itu tertulis di Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Kita akan membaca bersama-sama bagian ini. Saya tidak mau melewatkan karena ini bagian sangat penting. Kita baca bersama-sama di Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Dikatakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gibeon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi kata mengirik ini artinya, saya mencari di internet, mengirik artinya untuk menginjak-injak gandum supaya gandumnya terlepas dari batangnya. Akan tetapi pada umumnya orang melakukan hal ini tuh di tempat yang terbuka, di ladang. Tetapi Gideon pada waktu itu melakukannya di tempat pemerasan anggur, tempat yang cukup tersembunyi supaya tidak terlihat oleh orang-orang Midian, karena pada waktu itu bangsa Israel dijajah oleh orang Midian. Dikatakan ayat ke-12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, kepada Gibeon maksudnya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ya, ini bagian yang penting, teman-teman ingat di Hakim-Hakim 6 ayat 12 dikatakan, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya. Setelah mendengarkan keluh kesahnya dari Gideon, Tuhan berpaling kepadanya, dikatakan, dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu. Jadi jawaban atas apa yang dikatakan oleh Gideon, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawab Gideon kepadanya, tadi dia sudah bilang kemana Tuhan begini. Ketika Tuhan meminta Gideon untuk berangkat atau pergi untuk menyelamatkan orang Israel, sekali lagi Gideon menjawab, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun dikatakan seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepadanya, katakan, tetapi akulah yang menyertai engkau. Dengan sangat tegas malaikat Tuhan yang merepresentasikan Tuhan sendiri mengatakan, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Nah, dari bagian ini kita mau belajar, teman-teman semua ya. Di antara kita ya, kita mungkin ada yang kondisinya sama dengan Gideon, memiliki latar belakang yang boleh dikata sederhana, atau mungkin di antara keluarga besar, keluarga kita adalah keluarga yang mungkin secara finansial paling rendah.
atau mungkin kita memiliki paras atau kondisi fisik yang lemah, untuk yang lain tuh tinggi, ganteng, cantik gitu ya, kita sangat terbatas. Terus kita juga memiliki pendidikan yang tidak terlalu tinggi, mungkin kita juga SMP karena mungkin keterbatasan biaya, atau SMA, atau hanya S1, sedangkan yang lain dokter, insinyur, S1, S2, pendidikan yang luar biasa. Tapi dari bagian awal kisah Gideon ini kita mau belajar. Yang pertama, Allah bisa memakai siapa saja untuk mengerjakan kehendaknya. Jadi ada individu yang pintar seperti Daniel. Kisah Daniel ya, kita semua mungkin pernah mendengarnya. Orang yang sangat pintar banget dipakai Tuhan. Ada juga individu yang kaya. Pada waktu itu dikatakan orang yang paling kaya di wilayah timur kalau tidak salah. Seperti Ayub. Ya, orang itu namanya Ayub. Ada anak muda yang tersisihkan di keluarganya yang hanya memelihara 2-3 ekor domba, namanya Daud. Ada anak muda dari keluarga yang sederhana seperti Gideon. Demikian pula dengan setiap kita. Ini menjadi perhatian kita. Ketika Allah memanggil dan memilih kita menjadi anaknya, ya, poin yang penting harus kita ingat baik-baik. Ketika Allah memanggil dan memilih kita menjadi anaknya, artinya kita akan dipakai Allah untuk mengerjakan kehendaknya yang besar, apapun latar belakang. Ini satu kebenaran yang harus kita pegang. Ini satu iman percaya kepada Dia, iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi apapun latar belakang kita, ketika Tuhan menjadikan kita anak, artinya kita akan dipakai oleh Allah untuk mengerjakan kehendaknya yang besar. Besar ini menjadi relatif, tidak perlu dibandingkan antara yang satu dengan yang lain. Nah, setiap kita punya satu panggilan. Ada yang percaya satu, ada yang percaya banyak. Tapi yang paling penting kita mengerjakan. Kemudian poin yang kedua, bukan Gideon yang hebat, ya, melainkan karena Allah yang hebat yang menyertai Gideon. Dikatakan di ayat yang ke-16, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, tetapi akulah yang menyertai engkau. Jadi bukan Gideon yang hebat, meskipun dikatakan ketika malaikat Tuhan berkata kepada Gideon pertama kali, hai pahlawan yang gagah berani. Akan tetapi itu Tuhan menyatakan bahwa identitas yang Tuhan berikan kepada Gideon. Akan tetapi sebenarnya bukan Gideon yang hebat, melainkan karena Allah yang hebat yang menyertai Gideon. Demikian pula dengan hidup kita, bukan kita yang hebat, melainkan Allah yang hebat yang tinggal dalam hidup kita. Jadi ketika kita saat ini sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa, engkau mungkin diberikan Tuhan kecerdasan, engkau diberikan kesanggupan secara finansial, engkau diberikan kekuatan oleh Tuhan, engkau diberikan paras yang baik, paras yang cantik, yang ganteng. Itu semua bukan karena jeri lelamu atau kehebatan atau kebaikan. Itu semua semata-mata hanya karena kebaikan Tuhan. Supaya ketika kita mencapai suatu prestasi, kita tidak menjadi sombong. Kita menyadari bahwa semua karena Allah yang menyertai kita. Karena semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup. Ini poin yang sangat penting. Kemudian singkat cerita, Gideon mengumpulkan beberapa orang dari suku Asher, Naftali, Zebulun dan Manasye. Dengan hanya meniup sangkakala mereka kumpul. Begitu mudahnya. Mungkin karena mereka sudah cukup lama dijajah oleh orang-orang Midian, kurang lebih 7 tahun yang menjarah hidup mereka. Jadi kurang lebih terkumpul 32.000 orang. Ya. Dikatakan di Hakim-Hakim 7 ayat 2 sampai 7, ya singkat cerita, dari 32.000 orang itu Tuhan ngomong kepada Gideon supaya bilang siapa yang takut, ya siapa yang takut mereka suruh pulang.
Jadi poin dari sini, padahal dikatakan di ayat berikutnya jumlah orang-orang Midian itu seperti pasir di lautan, jumlahnya sangat banyak. 32.000 tidak akan bisa cukup melawan orang-orang Midian yang begitu banyak secara logika. Akan tetapi bagi Tuhan 32.000 ini terlalu banyak, masih terlalu banyak. Bahkan Tuhan ngomong pada Gideon supaya menyampaikan kepada orang-orang yang ikut, kalau takut mereka disuruh pulang. Dari 32.000 akhirnya menyusut menjadi 10.000. Singkat cerita, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan. Kemudian Tuhan minta Gideon untuk ngomong lagi kepada mereka, kepada pasukan itu, supaya mereka minum air. Dari 10.000 itu, sebagian dari mereka minum dengan menundukkan kepalanya sampai airnya tuh kepalanya dimasukkan ke air dan sebagian tangannya diangkat untuk dimasukkan ke mulut. Jadi kalau orang Surabaya mungkin kepalanya mau sampai tenggelam gitu ya, mungkin karena terlalu haus. Tapi sebagian mencedokkan tangannya, ditaruh ke air dan dimasukkan ke mulut. Dari bagian ini Tuhan bilang, yang kepalanya sampai masuk ke air suruh pulang, sehingga tersisa hanya 300. Kenapa kok mereka suruh pulang? Di situ bisa digambarkan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak siap untuk berperang atau tidak punya kewaspadaan yang luar biasa. Dalam kondisi berperang, seharusnya mereka punya kewaspadaan karena sewaktu-waktu musuh bisa menyerang mereka. Kalau kepala kita masuk ke dalam air, artinya kita tidak dalam kondisi yang waspada, dan itu akan sangat membahayakan. Dari bagian ini ada satu kebenaran yang kita mau belajar. Yang pertama, dari 32.000 menjadi hanya 300 saja. Menunjukkan apa? Hanya kehadiran dan tindakan Allah yang dapat memastikan kemenangan bagi umatnya. Allah dapat bekerja dengan perkasa melalui sejumlah kecil orang yang penuh pengabdian, yang takut pulang, tidak punya kesungguhan dalam pengabdian. Jadi bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Jadi bukan dengan keperkasaan mereka, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh Tuhan, dikatakan firman Tuhan semesta alam. Kemudian yang kedua, kesiagaan dan pengabdian rohani lah, bukan jumlah besar. Itu sangat penting bagi Allah. Jadi kesiagaan dan pengabdian secara rohani, bukan jumlah yang besar, itu sangat penting bagi Allah. Artinya ketika kita tidak punya kesiagaan dalam kehidupan kita, dan kita tidak punya kesungguhan yang sangat di dalam kehidupan rohani kita, itu menjadi sangat tidak berarti. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kita memiliki kesiagaan dan pengabdian rohani yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang ketiga, sumber daya dan kekuatan utama kita untuk menghadapi semua tantangan hidup itu dapat dijumpai di dalam Allah saja. Jadi sumber daya dan kekuatan utama kita untuk menghadapi semua tantangan hidup dapat dijumpai di dalam Allah saja. Bahkan di bagian cerita berikutnya, orang-orang Israel melawan orang-orang Midian itu hanya dengan peralatan yang sangat sederhana, nanti kami sebutkan. Sedangkan orang-orang Midian dengan segala perlengkapan senjatanya, sedangkan pasukan yang dibawa oleh Gideon hanya membawa peralatan yang sederhana. Sungguh tidak masuk akal. Tetapi sesungguhnya sumber daya dan kekuatan utama kita untuk menghadapi semua tantangan hidup dapat dijumpai di dalam Allah saja. Ketika iman kita bertumbuh dan ketika iman kita benar, kita mempunyai keberanian, kita punya kekuatan, keteguhan hati untuk kita hidup di dalam kebenaran. Yang keempat, kesombongan akan keberhasilan. Dikatakan saya akan dengan sendirinya menjadi penghalang untuk menerima kuasa dan pertolongan Allah. Jadi ketika saya atau ego kita letakkan dan kita mengharapkan hanya Allah saja yang bekerja dalam hidup kita, itu akan memberikan kita kekuatan dan kuasa untuk kita bisa menjadi orang-orang yang berani dan menjadi orang-orang yang tidak dapat dihentikan. Ini poin yang penting. Dari 32.000 hanya 300 orang saja yang Tuhan pakai untuk mengalahkan orang-orang Midian yang sangat banyak. Kemudian dikatakan di
bagian cerita berikutnya teman-teman bisa membaca di pasal yang ke-7 dari Hakim-Hakim 7. Sekali waktu kemudian Tuhan tahu mungkin Gideon ada kegentaran dalam hatinya, dan Tuhan bilang kepada Gideon supaya untuk mengurangi ketakutannya dan memperkuat imannya, dikatakan di Hakim-Hakim 7 ayat 10, teman-teman bisa baca. Akhirnya dari selanjutnya, karena mendengar tentang mimpi dan cerita dari mendengar cerita tentang mimpi dan makna dari mimpi itu, maka Gideon menjadi kuat dan dia menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi ketika saat-saat kesulitan datang atau ada sesuatu yang menghimpit hidup kita, membuat kita menjadi lemah, kita harus berdoa agar Allah melalui rohnya membangkitkan iman, pengharapan, dan keberanian kita. Sekali waktu kita bisa memiliki rasa takut, kita bisa menjadi lemah, seolah-olah kita tidak berdaya. Akan tetapi di dalam Yesus ada pengharapan. Itulah kesempatan untuk kita bisa berdoa dan mengandalkan Tuhan saja. Kiranya bagian ini menjadi perhatian kita. Singkat cerita, akhirnya Gideon dan 300 orang yang bersamanya itu menyaksikan bagaimana Allah membuat orang Midian saling menyerang satu dengan yang lainnya. Ya, bahkan dengan peralatan yang sangat sederhana, yaitu sangkakala, duyung, dan suluh obor. Menjadi sangat mustahil bagaimana alat-alat yang sederhana itu bisa dipakai untuk mengalahkan orang Midian. Tetapi sesungguhnya yang berperang bukan pasukannya Gideon, tetapi Allah membuat orang-orang Midian itu berperang sendiri. Jadi mereka hanya menyaksikan bagaimana musuh akhirnya berperang sendiri. Akhirnya mereka mengalami kekalahan, dan Gideon dan pasukannya mengalami kemenangan semata-mata karena Allah yang berkata. Jadi ketika Tuhan menuntut kita untuk hidup di dalam kehendak-Nya, ada satu sumber daya yang tidak terbatas yang Tuhan akan sediakan agar kita bisa mengerjakan. Inilah menjadi fondasi iman kita. Ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi kesulitan di dalam hidup ini, kita punya satu iman bahwa Allah baik dan Allah melakukan segala yang terbaik untuk kita bisa mengerjakan kehendak. Itu iman kita. Dan kisah yang kedua, kisah Paulus. Ini bagian yang sangat penting sekali, ya teman-teman. Dikatakan di 2 Korintus 11, ya, 2 Korintus 11 ayat 23 sampai ke 27, ya. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Dikatakan begini, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara. Jadi Paulus itu ngomong pada jemaat di Korintus tentang keadaannya. Aku ini lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali disesa dikatakan 40 kurang 1 pukulan. Ini luar biasa teman-teman. Kita mengalami 1 kali pukulan sesakitnya luar biasa. Paulus ini 5 kali, dan setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. Setiap kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Luar biasa penderitaan Paulus. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamuk. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah, apa yang menyebabkan Paulus begitu berani dan tidak terhentikan? Bahkan Perjanjian Baru sebagian besar ditulis oleh Paulus. Banyak sekali kitab yang ditulis oleh Paulus di dalam Perjanjian Baru. Apa yang menyebabkan Paulus begitu berani dan tidak terhentikan?
Dari kisah Paulus yang ada di Perjanjian Baru, saya mengambil dua kesimpulan. Yang pertama, Paulus menyadari posisinya di hadapan Allah. Paulus menyadari akan dosanya yang begitu besar dan pengorbanan Kristus yang luar biasa menebus dosanya, menggantikan dosa dengan memberikan keselamatan kepada Paulus. Saya ulangi ya. Paulus menyadari akan dosanya yang begitu besar dan pengorbanan Kristus yang luar biasa untuk menebus dosanya, ganti keselamatan untuk Paulus. Jadi ada satu statement yang mengatakan selama kita memandang remeh anugerah keselamatan, ya, selama kita memandang remeh anugerah keselamatan, kita tidak punya energi yang cukup untuk hidup secara radikal, membenci dosa, dan hidup dalam ketaatan kepada kehendaknya. Yang kedua, apa yang menyebabkan Paulus begitu berani dan tidak terhentikan? Keyakinan Paulus bahwa Allah hidup dan penyertaan Allah itu nyata. Dan Paulus yakin tidak ada satu bagian di alam semesta ini, ya. Keyakinan Paulus tidak ada satu bagian di alam semesta ini selain Allah yang secara cermat mengerjakan segala sesuatu kepada tujuannya. Keyakinan radikal inilah, ya, katakan mendorong Paulus untuk hidup berani, berpindah dari kota ke kota, dari satu tempat kepada tempat yang lain untuk memberitakan Injil. Ya, berani berpindah dari kota ke kota, dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberitakan Injil dan mendirikan gereja. Ketika penganiayaan menimpanya, Paulus bertekun dengan ketahanan yang menakjubkan. Ini bagian yang sangat luar biasa. Jadi keyakinan Paulus bahwa Allah hidup dan penyataan Allah itu nyata, itu yang memberikan Paulus kekuatan, keberanian, dan tidak dapat dihentikan untuk Paulus terus memberitakan Injil Kristus sampai akhirnya Paulus dihukum mati. Jadi kiranya dua hal ini menjadi faktor dalam hidup kita, pendorong dalam hidup kita. Yang pertama, kesadaran bahwa kita adalah orang berdosa. Dosa kita begitu luar biasa, diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Allah. Memberikan kita kesadaran, oh Tuhan, seharusnya aku punya cukup kekuatan untuk aku mau secara radikal membenci dosa dan hidup dalam ketaatan kepada kehendaknya. Kita punya keberanian untuk membenci dosa dan kita punya keberanian untuk hidup sebagai hamba kebenaran dan hidup dalam ketaatan kepada kehendaknya. Dan kita, keyakinan kita dan akan penyertaan Allah yang luar biasa itu memberikan kita kekuatan untuk kita hidup benar, memberikan kita keberanian untuk kita memberitakan Injil kemanapun Tuhan perintahkan. Kisah yang terakhir semua mengerti, yaitu kisah Kristus. Bagaimana Yesus memiliki keberanian yang luar biasa, bagaimana Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dikatakan di Matius 23 ayat 33, dikatakan Yesus dengan berani bilang kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dikatakan, hai kamu ular-ular. Jadi Yesus bilang kepada mereka, ular. Mungkin kita tidak cukup berani untuk bilang seperti itu, tapi Yesus punya keberanian yang luar biasa. Dikatakan, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Ketaatan Yesus kepada Bapa mengalahkan ketakutan dan memampukan Yesus untuk maju melewati setiap proses penderitaan hingga Yesus mati di atas kayu salib. Aplikasinya hanya pengenalan yang benar kita kepada Allah saja yang memampukan kita memiliki ketaatan secara radikal atas kehendaknya. Tanpa pengenalan akan Allah, kita akan sulit hidup dalam ketaatan karena iman kita tidak bertumbuh, sehingga kita tidak punya energi yang cukup untuk hidup dalam ketaatan. Jadi pengenalan kita akan Tuhan itu akan menjadi kekuatan kita. Ini akan menjadi sumber daya untuk kita bisa memiliki keberanian dan kita punya kekuatan yang tidak dapat dihentikan oleh Allah.
Kiranya dari bagian firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, dari kisah Gideon, bagaimana kehidupan Paulus dan bagaimana kehidupan Yesus, itu menjadikan kita kekuatan, penghiburan. Kalau hari-hari ini mungkin kau mengalami tekanan, bagaimana kau mungkin hidup di antara orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan penghiburan dan kekuatan untuk kau hidup secara berani, untuk tetap hidup sebagai hamba kebenaran, hidup di dalam ketaatan. Kalau ada kesempatan untuk kau bisa memberitakan Injil, kau bisa memberitakan Injil dengan sangat berani, dengan sangat pede, sehingga makin banyak orang akan diselamatkan dan hidup kita pun makin memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya sungguh berharap setiap kita makin bertumbuh mengenal Kristus, sehingga kita bisa hidup di dalam ketaatan dan hidup kita memuliakan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini, waktu yang terbatas ini Tuhan, untuk kami merenungkan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang mengasihi kami, karena kami punya Tuhan yang begitu baik, Engkau lembut dan rendah hati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami Tuhan, untuk kami makin mengerti kehendak-Mu dan rencana. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Oh Bapa, biarlah pengenalan kami kepadamu Tuhan makin bertumbuh dari hari ke hari. Kami tidak menjadi manusia yang begitu-begitu saja. Kami tidak menjadi generasi yang begitu-begitu saja. Tapi kami menjadi generasi yang hebat. Bukan karena kami, tapi karena Engkau tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh hanya Engkau yang dipuji dan dipermuliakan. Soli Deo Gloria. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Tuhan Yesus.